Menjadi zendeling sama aja dengan belajar mati. Coba kalian bayangin deh, dengar kalimat itu bukan sebagai perumpamaan atau puisi ya, tapi beneran peringatan nyata sebelum kalian mulai kerja. Ngeri kan? Nah, inilah yang diomongin di musim semi tahun 1867 ke para utusan baru yang mau berangkat ke Irian Barat. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal lihat langsung gimana konsep belajar mati ini ternyata emang jadi realitas yang nggak bisa dihindari. Oke, langsung aja kita bahas materinya ya. Selamat datang di Explainer kita hari ini. Kita bakal ngebedah satu catatan sejarah yang benar-benar luar biasa dari abad ke-19. Kita akan ulas secara detail dan baik gimana sebuah tragedi, bahkan kematian, justru bisa jadi semacam jembatan empati yang paling kuat. Jembatan yang akhirnya ngeruntuhin tembok pemisah antara dua budaya yang beda banget. Ini dia kisahnya keluarga Moshe di Papua Barat. Bagian 1. Arti harfiah belajar mati. Gini ya, di tahun 1860-an itu, kondisi di Irian Barat tuh keras banget. Bisa bertahan hidup aja, udah syukur, nggak ada jaminan sama sekali. Coba lihat rentetan kejadian mengerikan ini buat buktiin betapa mematikannya kondisi saat itu. Semuanya kejadian di tahun yang sama loh, 1867. Anaknya Otto meninggal, terus anaknya Geisler. Nggak lama, Otto sendiri wafat. Disusul anaknya Van Hasselt, dan di tanggal 14 Juli 1867, istrinya Van Hasselt juga meninggal dunia. Kuburan nambah cepet banget. Jadi poin pentingnya di sini, para pionir ini benar-benar lagi mempertaruhkan nyawa mereka. Taruhannya beneran hidup dan mati, guys. Masuk ke bagian 2. Realitas keras perintis Zending. Nah, kematian itu ternyata bukan satu-satunya musuh mereka. Ancaman nyata lainnya tuh, isolasi yang ekstrim banget, plus kekurangan materi yang parah. Ini yang bikin tokoh-tokoh sejarah ini ngerasa benar-benar rentan selayaknya manusia biasa. Bayangin aja, ada culture shock atau kejutan budaya yang masif banget, apalagi soal makanan. Di satu sisi, orang-orang Eropa ini terbiasa nungguin kapal uap yang bawa persediaan impor kayak tepung, gula, minyak, beras. Tapi realitasnya di Mioswar jauh beda banget. Mereka harus ngandelin hasil bumi lokal yang ada di sana, kayak umbi-umbian, tebu, dan sagu. Ini beneran shock yang gede, karena nggak semua pendatang bisa langsung adaptasi sama pola makan lokal ini. Dan situasi ini tuh tergambar jelas banget lewat curhatan langsung dari Nyonya Moshe di bulan Maret 1868. Jadi ceritanya, pas kapal uap yang ditunggu-tunggu akhirnya datang bawa residen dan tamu-tamu penting, Nyonya Moshe nulis kalau di rumahnya tuh udah nggak ada persediaan apa-apa. Tepung, gula, beras, ludes semua. Malah hampir semua gelasnya aja udah pada pecah. Saking nggak adanya barang, dia cuma bisa nyuguhin air kelapa buat tamu-tamunya. Anekdot ini benar-benar ngejelasin secara detail dan baik betapa serba kekurangan dan penuh ketidakpastian kehidupan mereka saat itu. Bagian 3 nih, penyakit dan penderitaan Moshe. Sayangnya ya, masalah logistik tadi itu langsung kalah telak sama krisis yang jauh lebih gelap. Kita sekarang bergeser dari sekedar bertahan hidup sehari-hari ke kondisi kesehatan Moshe yang merosot tajam dan cepet banget. Di bulan Maret 1868, pas lagi ada perjalanan, Moshe tiba-tiba kena demam yang parah banget. Walaupun lagi sakit parah, di hari Minggu tanggal 5 April, dia tuh masih maksain diri buat mimpin kebaktian dan malah berkhotbah soal penderitaan. Dan ironisnya nih, tepat di hari Minggu Paskah, kesehatannya bener-bener drop drastis. Tubuhnya udah nggak kuat lagi nahan penyakit itu. Kita lanjut ke bagian 4, kesedihan bersama rakyat Mioswar. Nah, di titik inilah ceritanya berubah jadi sesuatu yang benar-benar emosional dan intim banget. Pas ngelihat Moshe udah nggak berdaya, penduduk asli Mioswar ngelakuin apa yang biasa mereka lakuin pas ngerawat dan ngeratapin keluarga mereka sendiri yang lagi sakit. Dan Nyonya Moshe biarin aja mereka ngelakuin itu. Ruangan itu langsung penuh sama orang-orang yang nangis histeris. Mereka benar-benar putus asa dan teriak, "Jangan, kami tak ingin Bapak meninggalkan kami, karena kami cinta sekali padamu." Benar-benar emosi yang murni banget kerasa di ruangan itu. Coba kalian visualisasiin deh pemandangan ini. Ada satu kamar yang penuh sesak sama penduduk asli. Di sebelah kasur, Sang Korano alias raja setempat berdiri sambil nangis. Air matanya benar-benar terus ngalir di pipinya. Dia numpahin semua rasa sayangnya buat Moshe. Dan tepat di belakangnya ada Nyonya Moshe yang juga lagi nangis terseduh-seduh. Di dalam kamar sempit itu, perbedaan warna kulit, ras, semuanya hilang. Yang ada cuma kesedihan mendalam dan kemanusiaan yang nyatu di antara mereka. Awalnya tuh orang-orang Mioswar nolak disuruh pergi nyari bantuan. Soalnya mereka takut banget Moshe bakal meninggal pas mereka lagi nggak ada di sampingnya. Tapi Moshe minta tolong banget, kalau mereka emang sayang sama dia, tolong carikan bantuan. Akhirnya Sang Korano mau pergi ke Mansinam buat cari bantuan medis. Sebelum berangkat, dia ngucapin kalimat perpisahan yang ngena banget. "Sekarang saya akan pergi ke Mansinam, tapi saya akan berdoa agar Tuhan menolongmu, saya cinta sekali kepadamu." Kelihatan banget kan afeksi yang luar biasa dalam dari kalimat itu.
Dan balasan dari Moshe juga nggak kalah bikin merinding. Dia bilang, "Yah, berdoalah, berdoalah Korano sayang." Percakapan singkat ini seolah ngunci satu ikatan cinta, rasa hormat yang saling menguatkan, dan koneksi batin yang luar biasa antara dua laki-laki dari budaya yang jauh berbeda ini. Bagian kelima, runtuhnya tembok pemisah budaya. Akhirnya, pada tanggal 21 April 1868, Moshe menghembuskan napas terakhirnya. Tapi, coba perhatiin deh terobosan sosial yang muncul dari tragedi ini. Nyonya Moshe biarin orang-orang Meoswar tetap ada di dekat kasur suaminya pas suaminya meninggal. Dan dia juga biarin air matanya ngalir gitu aja di depan mereka. Buat orang Meoswar, tindakan ini tuh revolusioner banget. Mereka nggak ngelihat air mata Nyonya Moshe sebagai tanda kelemahan orang kulit putih loh. Justru sebaliknya, itu dianggap sebagai simbol kepercayaan penuh. Nyonya Moshe secara nggak langsung ngasih tahu kalau dia juga manusia biasa yang butuh dirangkul, butuh simpati, dan butuh ngeratap barang-barang. Gestur simpel ini seketika ngehancurin tembok rasial yang selama ini nggak bisa ditembus cuma pakai bahasa atau khutbah doang. Sambil terus nangis, Nyonya Moshe sempat nyanyiin satu himne rohani, judulnya Yesus Tempat Kepercayaanku. Penduduk lokal yang ngerubungin kasurnya sambil ikutan nangis, nerjemahin momen itu pakai cara pandang mereka sendiri. Bagi mereka, wanita ini lagi nyanyiin semacam lagu kematian dari budayanya, dan mereka diizinin buat ada di situ, nyatuin tangisan mereka bareng-bareng. Di titik inilah benar-benar tercipta satu titik temu budaya yang sangat universal. Pemahaman ini makin kuat karena satu kejadian yang luar biasa. Gini, sebelumnya penduduk lokal tuh sering mikir kalau Tuhan itu nggak bakal dengerin doa mereka, karena mereka bukan orang kulit putih. Tapi, pas Moshe lagi kritis-kritisnya, ada seorang kepala suku yang diam-diam mojok ke bawah semak, terus dia berdoa dengan khusyuk banget buat kesembuhan Moshe. Dan keajaibannya, setelah itu Moshe ngerasa agak mendingan. Ya, walaupun cuma bentar, tapi momen ini seakan memvalidasi doanya sang kepala suku. Kejadian ini ngebuktiin ke penduduk lokal kalau Tuhan itu benar-benar ngedengerin siapapun tanpa mandang warna kulit. Paradigma spiritual mereka di situ benar-benar berubah total. Terus kalian tahu nggak, berapa umur Nyonya Moshe pas kejadian ini? Baru 23 tahun guys. Bayangin, pas dia harus beres-beres di bulan Juli 1868 dan ninggalin tempat itu setelah nguburin suaminya, umurnya masih 23 tahun. Tapi yang bikin salut, bukannya pulang bawa rasa trauma atau pahit, dia malah milih berangkat ke Pulau Timur buat ngelanjutin pekerjaannya. Mendedikasikan diri buat hal yang dia yakini. Dan ikatan yang udah kebentuk dari penderitaan bareng itu, nyatanya nggak pernah putus. Bertahun-tahun kemudian nih, pas Nyonya Moshe akhirnya balik dan menetap di Mansinam, orang-orang Meoswar tetap rutin datang jengukin dia. Tragedi dan penderitaan ternyata udah nyiptain sebuah komunikasi tulus yang gak bakal lekang oleh waktu. Yang mana ini bawa kita ke akhir dari Explainer hari ini. Kita udah ulas secara detail gimana rasa sakit dan empati bisa jadi bahasa yang jauh melampaui kata-kata. Jadi aku mau nutup dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng nih. Kalau penderitaan dan air mata di masa lalu aja secara efektif bisa ngeruntuhin tembok keras dan budaya yang super tebal, kira-kira bahasa universal empati macam apa ya yang mungkin tanpa sadar udah kita lupain di zaman modern ini? Makasih banget udah nemenin aku nyelamin materi ini dan sampai jumpa di Explainer kita berikutnya.